Ya, Ibu Kepala Stasiun Penegiri Masyarakat Barat, selamat pagi. Baik, pasti keadaannya ya. Ya, Ibu terkait dengan salah satu tugas yang akan saya lakukan itu adalah bagaimana menindaklanjuti kemudian melihat sejauh mana penerapan budaya positif, kemudian implementasi pengambilan keputusan dengan mengutamakan etika dan mempertimbangkan nilai-nilai kepentingan sosial. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti saya akan sampaikan kepada Ibu terkait dengan keberadaan kita di sekolah sini. Yang pertama sih, kira-kira sejauh mana Ibu dalam kepemimpinannya itu mampu untuk mengidentifikasikan berbagai peluang bahkan tantangan berupa kasus-kasus baik itu yang terkait dengan dilema etika maupun pendidikan moral selama kepemimpinan di sekolah ini. Ya, terkait dengan pasti ada sepanjang kepemimpinan saya dalam kurun waktu 6 tahun untuk banyak hal yang saya yang paling dominan adalah terjadi pada guru dan maksud dengan dilema ini kadang-kadang ini memang hubungan sosial. Jadi ya intinya bahwa di sekolah ini kan banyak yang dikenakan hubungan keluarga. Jadi kadang-kadang ada persoalan lalu dikaitkan dengan hubungan keluarga. Tapi kalau mau dibilang aturan, ya tetap aturan. Ya, jadi seandainya ada seperti itu atau ada seperti itu, ada banyak kasus yang terjadi ada seperti itu, tetap saya ada pengambilan keputusan, yaitu yang salah tetap salah, yang benar tetap benar, walaupun di dalam menangani moral yang dirasakan oleh saya. Oke Bu, jadi yang pastinya bahwa antara dilema etika dan tuntutan moral itu pasti terjadi benturan. Artinya dari satu sisi harus mengutamakan etika, aturan, kemudian dari satu sisi juga harus memperhitungkan latar belakang sosial dan hubungan kekeluargaan bahkan budaya. Kira-kira mana yang lebih diutamakan? Apa itu etika secara aturan ataukah hubungan sosial emosional? Itu berarti bahwa Ibu lebih mengutamakan pengambilan keputusan di sekolah yang berkaitan dengan apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan kita bersama atau kebutuhan pembelajaran. Untuk kasus-kasus yang ditemui di sepanjang kepemimpinan Ibu di sekolah, antara kepentingan yang berkaitan dengan kepentingan sosial, dilema etika dengan kepentingan berkaitan dengan moral yang lebih dominan. Langkah-langkah prosedural yang itu pernah menindaklanjuti hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan itu seperti apa saja? Saya
yang bersangkutan dan pendekatan melalui peringatan dan diharapkan apa yang disampaikan oleh saya beberapa hari ditindaklanjuti dengan suatu doa. Apabila memang jangka waktu yang diharapkan sesuai dengan perubahan berdasarkan keputusan yang diambil, Ibu tidak mendapat hasil yang sesuai dengan apa yang Ibu inginkan, aturan atau aturan pendidikan, pendekatan Polri atau dinas pendidikan dan jika demikian ada dua kepentingan di sekolah yang mestinya membutuhkan keputusan oleh seorang kepala sekolah yang diperhadapkan dengan pengambilan keputusan berdasarkan etika dan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan etika moral atau etika moral yang menjadi prioritas Ibu kira-kira yang mana? Ya, yang jelas yang menjadi prioritas saya adalah keputusan berdasarkan apa berdasarkan ini Ibu kira-kira terkait dengan kesepakatan harus beretika atas kesehatan yang lebih memiliki keputusan etika karena etika mengenai sikap karakter kita selalu jadi kalau sebenarnya kita moral atau etika itu tidak lain tentunya jadi saya jadi menjaga katakanlah bahwa guru adalah orang yang harus ditiru dan didukung. Semua orang yang berada dalam sekolah ini diharuskan untuk bagaimana melanggengkan apa yang menjadi keputusan bersama. Itu berarti bahwa kepentingan di luar daripada kepentingan sekolah itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan aturan. Oke Ibu, kira-kira hal-hal apa saja yang Ibu anggap sangat efektif dalam mendukung Ibu dalam menetapkan keputusan atau menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan masalah etika itu? Ya, misalnya masalah itu ketika dalam perjalanan bersama dengan pendekatan yang pribadi itu dalam pertemuan biasa tanpa sadar lewat pergaulan baik itu di sekolah maupun di lingkungan ada fase-fase atau memang pendekatan secara individu yang saya sampaikan tanpa sadar bahwa itu juga menghadapi suatu ajakan untuk bagaimana kita harus berubah dan menjadi seorang Dari anggapan untuk mengakomodir kepentingan sekolah secara efektif tadi yang tadi disampaikan, itu berarti bahwa itu harus berhadapkan dengan dua pilihan atau dengan tantangan tetapi juga dengan peluang. Apakah jadi banyak tantangan atau peluang yang dirasakan? lebih banyak Lalu kira-kira tantangan-tantangan itu apakah dijadikan sebagai kerangka pikiran untuk kemudian menuju ke kita dengan memberikan arahan pendekatan ataukah seperti apa ini tantangan-tantangan itu? ya makanya lebih senang tidak dapat dengan karena dari tantangan itu saya belajar bagaimana bagaimana kita datang dan tantangan itu saya untuk bagaimana lebih baik untuk mendapat dunia dengan suatu perubahan. Untuk mengakomodir kepentingan dan pengambilan keputusan dengan berbagai persoalan atau dengan dinamika sekolah, baik itu gurunya, baik itu tenaga pendidikannya, dan juga sekolahnya, apakah itu punya target tertentu yang sudah
disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi lagi peluang atau tantangan lainnya kemana? Pribadi sudah tapi dia berjalan seiring waktu. Nanti saya berpikir, oh ketika saya buat sesuatu yang saya harapkan adalah perubahan, saya ini merupakan satu tanda cek, oh Tetapkan khusus. iya, khusus catatan ini sudah berhasil dengan tanggal dan bulannya masing-masing. Berikut lagi, jadi belajar daripada tantangan itu, nanti lihat perkembangan sepanjang berapa bulan atau 1 tahun ini tantangan sudah terlewati atau belum, atau ada tantangan baru lagi atau tidak. Itu berarti bahwa ibu punya jadwal, ya punya prioritas dari sekian masalah atau kasus yang ada di sekolah sini, baik guru yang baik siswa yang siswanya, kemudian dievaluasi atau di mana tempatnya ibu menyelesaikan masalah itu, kemudian apakah dalam penyelesaian itu mengujinya dengan prosedur yang berlaku, ataukah juga mempertimbangkan orang-orang tertentu untuk memperkuat keputusan ibu. Ya, kalau keputusan di ruangan itu ada yang di ruangan saya, ruang kepala sekolah, ada juga di ruang guru, ada juga ruang pegawai, ataupun di luar daripada sekolah, dari luar ruangan. Ketika kita berjumpa, lalu prosedur yang digunakan itu apakah memang berdasarkan sebuah prosedur yang memang berlaku di JLSU ataukah berdasarkan pertimbangan JLSU? Kadang-kadang berismi juga kemudian berismi karena mengendaki suatu perubahan kan bukan saja dibilang-bilang biasa, jadi kan mengharapkan sesuatu yang sudah beberapa ruang kan diamati, dianalisa apakah ini sudah perubahan umum apa yang dibilang ditindaklanjuti atau tidak dengan suatu perubahan yang saya selalu memiliki di dalam. Oke ya, lalu kemudian berikut, adakah orang tertentu atau faktor-faktor pendukung tertentu yang manfaatkan atau gunakan untuk bersama-sama membantu ibu dalam menyelesaikan masalah atau kasus yang dialami di sekolah? Tidak, biasanya saya sendiri kemampuan pribadi, kemampuan selalu seperti dengan semampu saya saya tidak bisa bahwa tidak berarti pasti ada apa nama istilahnya pertimbangan tertentu, kemudian penilaian tertentu dari masalah ya, bahkan dari oknum atau pribadi-pribadi tertentu ya. Oke, ini mungkin yang terakhir dari semua hal yang telah ibu sampaikan itu berkaitan dengan etika, bahkan dengan keputusan berdasarkan apa kehidupan moral, apa saja yang ibu bisa simpulkan atau ibu sampaikan sebagai hasil percakapan yang mungkin menjadi pegangan untuk ibu untuk kemudian bagaimana belajar dari pengalaman ada, bahkan kemudian mampu untuk membuat sekolah ini. Kira-kira menurut ibu apa saja yang ibu bisa sampaikan? dari dengan memiliki etika sebab yang hanya aturan aturan itu tidak digarisbawahi dengan keluarga, intinya lebih mirip kepada keluarga atau dunia sosial. Jadi lebih penting etika atau aturan yang ditegakkan.
Kalau seandainya dalam pengambilan keputusan itu ibu harus diperhadapkan dengan individu dan kelompok, kira-kira pertimbangan apa yang digunakan? Saya harus ikut adalah atau ambil adalah kelompok. Sebagai hasil daripada kesepakatan bersama yang menang bersama, tidak bisa perorangan. Oke ibu. Kemudian biasanya juga ada kasus atau masalah yang terjadi di sekolah itu juga yang dia membutuhkan rasa keadilan dan rasa kasihan. Antara rasa keadilan dan rasa kasihan terhadap seseorang dalam memutuskan masalah itu, apa yang menjadi prioritas? Prioritas saya adalah Keadilan. Keadilannya kasihan. Nah, berikut ibu, antara kebenaran dan kesetiaan. Kebenaran lawan kesetiaan. Misalnya salah seorang guru atau pegawai atau siswa, menurut pandangan ibu dia memang benar, tetapi dalam hal tertentu dia tidak setia. Kira-kira menurut ibu apa yang menjadi rekomendasi ibu supaya antara kebenaran dan kesetiaan itu biar tidak terjadi benturan? Ya, walaupun benar, tapi dia bertindak benar, dia sudah setia. Soal Ya. Jadi kesetiaan yang diutamakan, walaupun dia benar, tapi ada kadang-kadang orang benar, tapi dia tidak setia dalam masyarakat yang satu lagi terkait dengan berpikir jangka panjang dan jangka pendek. Terkadang biasanya untuk merencanakan sesuatu kita berpikir jangka panjang, keuntungannya apa, goals apa, tapi juga ada kadang-kadang kita terbentur dengan kondisi dan sudah pakai jangka pendek saja, nanti bakal seperti itu baru kira-kira itu bagaimana antara jangka panjang dan jangka pendek itu yang menurut teman-teman dulu apa yang mestinya harus lebih utamakan atau diprioritaskan. terdesak. Ya, memang orang yang melakukan sesuatu yang tentunya dia sudah membuat suatu perencanaan jangka panjang, perencanaan dia kan pasti dia memanage mengatur sampai pada waktunya kapan dia selesai. Tapi kalau seandainya keadaan uang sehingga jangka pendek, yang penting nilai di dalam jangka pendek itu sesuai dengan harapan. Tidak mengurangi Ya, apa tidak yang mengurangi menjadi tujuan yang dicapai. ya, tujuannya dicapai atau apa yang direncanakan dalam jangka panjang. Apakah itu yang dimaksudkan dengan pengambilan keputusan secara logis dan beretika? Yang jelas. Oke Ibu, terima kasih luar biasa atas percakapan kita di hari ini. Percakapan ini tidak akan dipublikasikan kemana-mana dan akan menjadi konsumsi saja sebagai tergerak, dan kemudian nanti kita akan memusnahkan dia dalam satu buah video. Hasilnya juga nanti kita kirim ke video saja, dan yang tahu akan cuma BNN atau sendiri sebagai ini penjaga keputusan. Kenapa? Karena setiap kepala sekolah punya keputusan yang berbeda-beda, tergantung kondisi, tergantung orangnya, dan ini tidak ada dengan salahnya. Tujuannya kita mau mencari tahu apa yang terkait dengan tujuan jangka panjang, jangka pendek, cara berpikir, cara berpikir. Oke Ibu, terima kasih atas informasi. Ya. Oke, sudah. Ya, Bapak Kepala Sekolah, terima kasih atas kesempatan untuk kita cakap-cakap terkait dengan materi wawancara kita di hari ini, yaitu terkait dengan cara pengambilan keputusan ketika diperhadapkan dengan dilema etika dan kehidupan moral. Pastinya bahwa setiap sekolah punya tantangan, punya masalah, bahkan punya kasus yang berbeda-beda. Dan di tengah-tengah kasus seperti itu, maka seorang pimpinan atau kepala sekolah itu adalah top leader yang sangat diutamakan untuk bagaimana bisa mengambil keputusan, menetapkan satu keputusan, baik itu dari sisi etikanya, baik itu juga dari sisi aturan atau nilai. Tetapi kadang juga sering diperhadapkan dengan beban-beban yang bisa berakibat kepada masalah kehidupan moral. Terkait dengan itu, lalu saya ingin mau tanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu,
sejauh ini apa saja yang Bapak sudah bisa mengidentifikasikan berbagai masalah atau kasus-kasus yang Bapak hadapi selama menjadi kepala sekolah? Kalau saya selama menjadi kepala sekolah, identifikasikan masalah itu ada juga secara bimbingan kepada dewan guru yang membuat masalah itu secara kekeluargaan. Kalau tidak lagi secara kekeluargaan, berarti bisa mengambil langkah menjadwal kegiatan itu supaya ada bimbingan ke depan untuk menjadi guru yang lebih baik, untuk menjadi contoh kepada teman-teman. Kalau ada membuat kesalahan pasti ada juga bisa dikatakan bahwa bisa toleransi itu tidak ada lagi. Kalau saya selaku pimpinan tidak didengarkan oleh rekan kerja itu tidak lagi, berarti saya melangkah ke pengawas. Pengawas ada turun untuk memberi bimbingan supaya jangan masalah itu lebih lanjut lagi jadi beban kepada seorang rekan kerja. Dari klasifikasi dan kemudian cara penanganan yang Bapak sampaikan tadi, teridentifikasi kira-kira masalah itu dia terakibat atau dia ada dan terjadi dari sisi etika atau sisi moral mereka yang ditunjukkan? Ada sisi etika dan juga moral ada. Kadang-kadang etika itu karena tidak ada menghargai pimpinan. Kalau contohnya saya bilang bahwa contoh kalau mau keluar tidak izin itu contoh. Kadang-kadang ada bimbingan dan saya ada pimpinan bahwa kalau mau keluar harus izin, dan aturan ada harus mau kalau mau pergi urusan dinas harus misalnya SPP jadi kepala sekolah menunjukkan bahwa dinas ini ada urusan dinas. Nah kalau penelitian urusan kekeluargaan harus izin secara kekeluargaan itu. Dan moral juga kalau di sekolah saya itu dulu tidak kalau moralnya kalau nampak tidak ada nampak karena seorang guru itu kan dia menjadi contoh teladan dan dia tahu etika gurunya ada, jadi menjadi contoh kepada masyarakat, kepada siswa, kepada teman-teman yang lain di lingkungan sekolah itu dia pun pedoman ada ya, bagi dirinya bahwa etika guru itu dia harus pegang untuk menjadi contoh dan teladan untuk orang lain. Apakah itu ya juga yang terkait dengan etika profesinya sebagai guru atau terkait dengan kompetensinya? Nah, itu kalau dua-dua itu bisa dijadikan selaku pegangan mereka. Oke, yang berikut Pak, dalam menjalankan tugas sebagai seorang kepala sekolah, pastinya bahwa kepemimpinan itu adalah sesuatu yang memang harus menjadi pegangan. Artinya bahwa selaku seorang kepala sekolah, sampai ketika saat dia punya hak dan punya kewenangan untuk bagaimana memberikan aturan, menetapkan keputusan, dan kemudian bagaimana mengimbangi pengambilan keputusan yang mungkin menurut orang lain tidak sesuai, tetapi juga mungkin menurut kepala sekolah atau juga sebagian orang juga sesuai. Artinya bahwa pada kondisi itu kepala sekolah harus berhadapan dengan dilema pribadi dan dilema kelompok. Kira-kira dalam pengambilan keputusan ketika masalah itu terjadi, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, bagaimana caranya Bapak mampu mengatasi? Apa yang tidak setuju dan setuju saya lakukan itu untuk supaya satukan persepsi supaya jangan ada perbandingan. Kalau jadi perbandingan tidak itu ada terjadi permasalahan. Jadi supaya sama-sama aman, berarti harus dibimbing supaya perbedaan pendapat itu menjadi satu supaya dalam proses ke depan itu seperti penjalankan tugas tidak ada yang satu kurang satu dengan yang lain. Apakah itu ketika diarahkan dibimbing supaya satu persepsi itu yang lebih diutamakan itu adalah peraturan apakah moral? Dua-dua jalan. Dua jalan. Peraturan itu jalan, tapi moral juga harus juga sama-sama jalan. Kalau kadang-kadang aturan itu jalan, tapi kadang-kadang secara kemanusiaan itu moral juga dibebani oleh aturan. Ya, kalau secara kemanusiaan kan ikut oleh aturan juga bisa boleh
melanggar aturan. Ya. Mau keluar kemana harus ada izin. Nah, kalau membuat kesalahan harus ada kode disiplin. Tapi secara moral dan secara kemanusiaan juga ada pertimbangan yang harus kita buat secara keluargaan. Artinya selain juga harapan perbaikan moral sebagai kepala sekolah terhadap bawahannya, itu juga bagaimana seorang bawahan mampu untuk menunjukkan moral yang baik kepada kepala sekolah. Artinya begitu Pak. Ya, bisa mampu. Lewat bimbingan itu juga bisa berubah gitu kan. Jadi bisa mereka dia punya apa yang dia mau disarankan dia akan dia ubah. Dia tunjukkan bahwa benar-benar bahwa dia sudah memahami apa yang saya lakukan bimbingan dan dia akan menjadi contoh. Ya. Kemudian yang berikut Pak, terlepas daripada pengambilan keputusan berbasis kesepakatan, terkadang juga dalam pengambilan keputusan itu seorang pimpinan dikerjakan dengan benar lawan benar. Artinya bahwa sesuatu yang menurut kita benar, tetapi juga menurut orang lain benar, tetapi untuk menuju kepada kebenaran itu mereka menginginkan yang lain. Yang begitu. Kadang-kadang saya berbeda banyak jalan menuju ke Roma, tetapi yang kepala sekolah mau yang begini sudah. Sehingga dia tetap mau itu yang begini. Tujuannya ke sana yang sama. Kira-kira pernahkah Bapak mengalami hal yang sama? Lalu kalau misalnya pernah mengalami, apa kesan yang timbul ketika ada terjadi kesalahan persepsi tertentu dari para pengambil keputusan. Ya karena begini, saya berkaitan dengan suka di bawahnya suka uji-uji ke lain. Nah, dia tahu benar nih. Nah, dan gak bisa benar. Ketika berharap kebenaran itu terjadi, ternyata terjadi. Kira-kira begitu Mbak Alfi, lalu Bapak tanya ke dia menyampaikan cara bagaimana. Nah, kalau bagi kita kalau sama-sama benar, berarti yang tadi kita bilang sikap kekeluargaan itu. Karena sudah keputusan tadi ini, tapi besok ada perubahan dengan tahun lagi untuk supaya kalau satu keputusan itu tidak boleh dirubah lagi, orang tidak boleh dirubah. Karena sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang kalau selaku pimpinan dia kewajiban, untuk memberi bimbingan. Kalau tidak ikut aturan lagi, ada keputusan untuk memberikan sanksi untuk dia. Tapi secara itu kita bisa publik, untuk kita bisa ada semungkin saja keputusan, tapi selaku pimpinan dia punya apa untuk pertimbangan dia harus punya tugas untuk bimbingan pembinaan itu sampai dia memahami dengan bahwa apa yang diberikan oleh kepala sekolah itu benar-benar sudah dia terima, dia memahami dan dia akan melakukannya. Artinya bahwa selagi keputusan itu tidak merugikan sebelah pihak dan menguntungkan sebelah pihak, itu berarti bahwa sebenarnya apa yang diinginkan itu harus selesai dan dia memuaskan. Kalau gitu ya, Pak. Nah, oke. Yang berikut terkait dengan itu, maka hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dan dapat memberikan hasil positif ketika Bapak menentukan sebuah keputusan itu yang efektif mengapa caranya seperti apa? Kalau kita sedang menentukan kalau itu yaitu dengan aturan ya, itu aturan itu kan sudah dari pimpinan yang tinggi, kita yang selalu pimpinan yang dihendaki terjalani. Tapi kalau dijalani itu, kalau ada teman-teman yang tidak mengikutinya, maka teman harus punya tanggung jawab moral untuk mengambil langkah bimbingan dan juga memberi semangat bahwa jangan buat begini, karena tadi kita bilang awal itu kan menjadi contoh ditiru oleh orang banyak masyarakat kepada siswa. Kalau kita merokok, lalu kalau siswa juga larang kita mengajar merokok, itu kan ketika tidak baik. Jadi harus kita kurang. Aturan, oke. Kemudian bagaimana membuat sebuah proses bimbingan dan pendampingan itu sudah harus pasti. Aturan itu sudah ada lagi. Ada aturan yang dari atau misalnya dari presiden atau pemerintah, bupati atau peraturan daerah. Tapi masalah peraturan, pendampingan, kira-kira yang paling terkesan yang dari perasaan
perasaan Bapak sendiri, Bapak punya yang secara pribadi bagaimana Bapak ya untuk kemudian artinya selain peraturan tadi ada kalau Bapak punya trik pribadi cara tersendiri yang dapat mengakomodir kepentingan kepentingan sama Kalau beta secara pribadi tapi teman-teman yang ada di rumah tidak kekeluargaan itu pendekatan terlepas dari terlepas daripada aturan tadi di sekolah harus seperti orang tetapi di rumah untuk pendekatan supaya pribadi supaya sama itu bisa baik. Karena kadang-kadang kita ambil keputusan sesuatu dan tapi kadang-kadang juga punya keputusan ada tetapi renggangnya komunikasi antar pimpinan dan rekan kerja itu pasti ada perasaan malu hati hanya akan terjadi renggang kadang-kadang dia kepala sekolah begitu semender itu kan salah padahal itu trik yang kita harus ambil pendekatan secara pribadi ke rumahnya gitu. Oke Pak, ketika melakukan pendekatan pribadi apakah itu juga tidak bertentangan dengan bujukan moral gitu Pak? Kalau bagi kita tidak. Nah, dalam artian bagaimana kita kalau bagi Pak tidak? Ya, kalau tidak karena tadi kan kita bilang Pak Toh Ya. bimbingan kalau dia tidak puas di sekolah kita harus didampingi di itu Oke. moral itu tidak akan goyang Iya, iya. kan ada dua bimbingan Oke. kalau secara bimbingan di antara pimpinan dengan rekan kerja di lembaga pendidikan itu beda dengan secara kekeluargaan secara kekeluargaan itu paling menekan berarti moral itu tidak akan ada lagi untuk ada tinggal rasa ini kepala sekolah dia dikasih atau cuma kasih bimbingan habis itu ambil keputusan besok lagi berubah tidak lagi. Jadi intinya bagaimana membuat pendampingan terpisah dari pendampingan sebenarnya di sekolah itu bukan berarti bahwa mau membuat sebuah rujukan moral untuk menenangkan kepentingan kepala sekolah maksudnya begitu, tetapi bagaimana memberikan dia kemampuan untuk sendiri berpikir dan memahami bahwa yang dimaksudkan oleh kepala sekolah itu seperti apa, pokoknya begitu ya Pak ya. Oke, baik. Kemudian yang berikut Pak dari sisi efektifnya tadi sudah bagaimana pengambilan keputusan, lalu kemudian Pak apa saja kira-kira yang Bapak rasa sebenarnya tantangan untuk Bapak dalam mengakomodir kepentingan sekolah untuk menetapkan satu aturan yang permanen bahkan berharap supaya semua harus tantangan kira-kira apa saja Bapak alami yang rasa? Kalau kita rasakan tantangan itu tantangan itu aturan jamnya waktu jam masih sekolah aturannya 7.15 sudah di sekolah kadang-kadang guru itu datang setengah 8 itu tantangan dan juga kita evaluasi bahwa beta sebagai pimpinan kadang-kadang juga tidak menjadi contoh kalau beta harus minta aturan beta lebih datang lebih dahulu pada rekan-rekan yang ada di lembaga pendidikan kalau tantangannya seperti tentang membuat itu terhadap beta berarti beta harus ada bimbingan. Kenapa? Jadwalnya sudah ada jam 7.15 masuk, kenapa masuk jam 8 atau itu kan tantangan. Karena merugikan siswa kan jam mengajar. Masalah disiplin. Ya disiplin ya. Terkait dengan masalah disiplin, disiplin ini kan juga bagian daripada budaya positif. Salah satu yang kita pahami dari materi budaya positif di pendidikan guru perkara itu sesuatu yang terjadi berulang-ulang dalam masa waktu tertentu dan kemudian itu telah menjadi budaya. Kira-kira dari evaluasi terhadap beban atau tantangan Bapak harapkan itu dibandingkan dengan budaya positif, apakah memang ini belum menjadi sebuah budaya yang memang secara permanen diberlakukan Pak? Ataukah memang sebuah kesengajaan yang dibuat oleh guru begitu Pak? Ya jelas itu secara kekayaan itu kesengajaan karena aturannya kan sudah ada dari kabupaten, dari dinas ke kecamatan ke masing-masing sekolah di mana aturannya sudah ada. Tapi kita harus sebagai pimpinan menyampaikan aturan kepada mereka, tapi kadang-kadang mereka tidak mengikuti aturan. Berarti juga sudah tantangan itu Pak, tantangan. Dan juga kalau bagi mereka secara pimpinan
kita harus ambil langkah bimbingan. Oke. Bimbingan untuk bukan satu guru yang hanya hadir terlambat, tapi semuanya supaya lihat jadwalnya. Itu berarti bahwa masih perlu juga bagaimana meningkatkan budaya tersebut ya Pak ya? Ya, pasti. Selain tentang disiplin, kemudian juga ketidakhadiran yang mungkin berakibat kepada terganggunya aktivitas sekolah karena kesengajaan. Kira-kira adakah Pak punya keinginan untuk meningkatkan budaya tersebut itu dalam satu keputusan bersama terlepas dari jadwal dan disepakati, dan ketika tidak atuh akan kena binaan kemudian begini dan kemudian beberapa kali kemudian tidak akan diproses. Mungkin sekarang ada lagi tenda lagi kemudian buat penetapan cuman dengan betul-betul apakah ada berpikir cara begitu membuat ganjaran misalnya supaya dong mungkin tahu bahwa pimpinan serius dan kalau ini kan karena ada waktunya. Itu kalau betapa itu ada satu. Kalau tidak ikut aturan, ganjaran ada. Kan dinilai, Iya. dinilai untuk kinerjanya pada guru, pada untuk kenaikan pangkat. Itu kan nilai. Nah, itu satu poin itu yang harus dinilai oleh kepala sekolah bahwa oh ya, guru ini tidak mengikuti aturan dan juga bimbingan dan juga disiplin, berarti nilainya sedikit menurun. Nah, itu. Jadi langkah-langkah itu yang kita pakai. Kemudian yang berikut Pak, pastinya kan ketika merencanakan sesuatu itu kan ada target Pak, target baik jangka pendek, jangka panjang, apa yang harus diselesaikan hari ini, besok harus apa, adakah Bapak punya agenda, jadwal yang sudah ditetapkan sebagai seorang kepala sekolah untuk kemudian bagaimana meminimalisir dan menjadikan sekolah? Kalau kita ada agenda jangka pendek, menengah dan panjang ada. Itu terkait dengan bagaimana kemudian aktivitas kepentingan sekolah kemudian dilakukan. Kemudian Pak, untuk jadwal kemudian agenda, kira-kira dalam penyelesaian kasus Pak, penyelesaian kasus yang terkait dengan dilema etika yang mungkin Bapak kemarin sepanjang Bapak menjadi pimpinan di sebagai seorang kepala sekolah, apakah dari penyelesaian masalah itu terlihat langsung ada penyelesaian ataukah mungkin dia butuh proses begitu Pak? Kalau bagi kita itu ada langsung penyelesaian. Ya, tidak hanya proses itu tanggung jawab moral dan pimpinan karena harus selesaikan. Kalau tidak menjadi beban juga antara pimpinan dan rekan kerja itu tidak aman juga, tidak nyaman. Dan juga kalau bimbingan itu kalau dilanjutkan berarti penilaian dari pimpinan yang lebih dari kabupaten ke beta saya pimpinan tidak mampu untuk mengatasi masalah di lapangan yang dikerjakan oleh mereka sebagai pimpinan yang mengkoordinasi teman-teman guru yang ada di negara ini. Oke Pak, selain penyelesaian di sekolah, di rumah lewat pendampingan, kunjungan rumah secara kekeluargaan, adakah tempat lain yang Pak juga pakai, manfaatkan untuk secara tanpa sengaja terjadinya proses pembinaan Pak? Ada. Secara teratur jalan lalu ada istirahat, lalu bersama dengan teman lalu mulai ada wawancara. Karena yang tadi kita gampang, kalau tidak ada satu trik untuk suatu pimpinan tidak ada, berarti nanti ada enggan. Pasti ada berjalan di depan teman ini menemukan. Nah, dengan tidak menemukan salah pimpinan dia harus mesti pendekatan, bicara dengan ya. Bagaimana mampu untuk memanfaatkan situasi yang ada, baik dalam kondisi bersantai di rumah, di sekolah sebagai pimpinan dan bawahan, di rumah sebagai orang saudara keluarga ya. Oke, baik. Oke, itu berarti bahwa untuk tempat untuk menyelesaikan masalah termasuk jadwal yang itu dia tidak terbatas pada tempat tertentu untuk menyelesaikan masalah. Ada prosedur tertentu yang Bapak patok terlepas dari aturan untuk menetapkan sebuah keputusan yang menurut Bapak
secara etika dia menguntungkan atau tidak, prosedur tertentu yang Bapak punya, Bapak tetapkan menurut pikiran Bapak. Kalau bagi kita ada prinsip tertentu. Yang seperti bagaimana? Kalau itu tidak diketahui oleh Orang lain. atau teman-teman, itu ada catatan pribadi yang kita harus catat secara pimpinan bahwa rekan ini dan waktu ini ada dinilai. Adapun demikian, ada besok juga ada dinilai. Masing pribadi daripada guru dari kelas 1 ke kelas, kenapa itu dicatat di buku pribadi satu pimpinan. Apakah prosedur itu juga dia berdasarkan nilai etika moral dan yang paling pertama Pak? Pasti Pak, ada itu masuk di situ. Kemudian yang berikutnya faktor. Kita bilang faktor. Kadang-kadang prosedur sudah ada, aturan sudah ada, trik sudah ada. Tapi kadang ada faktor-faktor lain di luar tanpa disengaja. Tiba-tiba dia terjadi dan terbongkar aturan, terbongkar apa yang menjadi kesepakatan. Kira-kira apa saja faktor-faktor lain yang selama ini Bapak rasa juga turut berpengaruh dalam pengambilan keputusan atau menjalankan kita sebagai seorang pimpinan sekolah, faktor dari luar misalnya? Pasti kerja luar dari masyarakat itu ada. Pasti seluruh kepimpinan dia harus terima. Karena kadang-kadang secara di masyarakat orang tua murid itu kan pasti ada perbedaan pendapat. Ada yang senang dan ada yang tidak senang. Tapi kadang-kadang mereka bisa sampaikan langsung ke kita. Tapi provokasinya di luar kita dengar, tapi kita tidak boleh ambil keputusan. Tapi itu menerima dan harus selidiki bahwa ini benar-benar ini ada atau tidak bermasalah tidak. Kalau ada permasalahan berarti pendekatan dengan mereka supaya mereka memahami tentang aturan yang akan buat di sekolah bahwa tidak ada masyarakat yang tertuai. Itu berarti bahwa tidak semua faktor itu adalah sesuatu, tidak selamanya seluruh faktor itu positif, tapi juga tidak selamanya semua faktor ini negatif, gitu ya. Tergantung bagaimana Bapak memanage, memahami dan meninjau ulang apa tujuan dan mungkin apa dibalik faktor yang mungkin akan terjadi. Itu berarti bahwa faktor juga menurut Bapak bisa membantu untuk menyelesaikan masalah. Bisa Ya? ya bisa. Kemudian berikutnya adalah dari apa yang telah kita cakapkan tadi, dari dinamika etika positif dalam mengambil keputusan, apa pembelajaran yang Bapak tangkap, kesan yang Bapak dapat dari percakapan ini yang mungkin Bapak titipkan untuk semua guru bahkan semua orang yang berprofesi sebagai guru untuk menjadi tips dan pemimpin yang bijak dalam mengambil keputusan. Kalau kita pembelajarannya diberikan untuk semua guru. Karena pimpinan ini bukan kita punya saja. Ya, pimpinan bukan kita punya saja, tapi pimpinan ini milik semua. Ya, jadi harus kita sebagai pimpinan menjadi contoh dan memberi pembelajaran bagi teman-teman guru itu supaya mereka ke depan bisa mengambil yang baik sebagai pembelajaran bagi kita pimpinan. Nah, ke depan kalau sudah pensiun nanti kan siapa yang sudah memegang bimbingan dan dorongan dari mereka itu berarti yaitu ke depan menjadi pimpinan yang mungkin bisa ambil langkah etika dan moral itu lebih lanjut lagi Pak. Jadi pembelajaran itu bagi mereka itu penting sekali. Ada evaluasi itu Pak. Itu berarti bahwa Bapak telah menetapkan sesuatu untuk ukuran jangka panjang. Artinya bahwa selagi hari ini seorang pemimpin mampu untuk menetapkan apa yang menjadi kepentingan bersama itu baik dan tidak bertentangan dengan etika dan moral, itu berarti seorang Bapak telah menjadikan sebuah tubuh untuk bagaimana mempersiapkan calon-calon pemimpin ke depan. Oke, luar biasa Pak. Terima kasih atas berbagai pikiran yang Bapak sampaikan untuk percakapan hari ini. Kita berharap bahwa apa yang Bapak sampaikan ini juga menjadi sebuah kontribusi yang penting juga untuk beta selaku pribadi yang dalam hal ini sementara memberi pendidikan guru penggerak, dan hasil Bapak ini akan kemudian